Mukjizat Ekaristi Lanciano. Mukjizat di Lanciano adalah mukjizat Ekaristi yang pertama, yang dipercaya salah satu mukjizat Ekaristi terbesar dalam Gereja Katolik. Perlu diingat bahwa mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang Tuhan tunjukkan seturut kehendaknya, melalui orang-orang yang dipilihnya, seperti orang kudus. Mukjizat terjadi dalam konteks keagamaan, dan merupakan tanda yang jelas dari campur tangan Tuhan. Yang terpenting, mukjizat diharapkan bisa membangkitkan dalam diri kita atau saksi, akan keyakinan, kepercayaan, atau iman kita, menjadi lebih besar kepada Tuhan. Mukjizat ini terjadi di Lanciano, sebuah kota kecil abad pertengahan, terletak di tengah-tengah antara San Giovanni Rotondo dan Loreto, dekat pantai Laut Adriatik di Italia. Kota kuno ini asalnya bernama Engsanum, kemudian berubah menjadi Lanciano yang berarti tombak. Sejarah mengatakan, bahwa seorang perwira yang bernama Longinus, orang yang menusukkan tombak ke rusuk Yesus, berasal dari kota ini. Gereja di mana mukjizat ini terjadi, Gereja Mukjizat Ekaristi, pada saat terjadinya keajaiban Ekaristi, berada di pinggiran kota. Gereja tersebut disebut Gereja Saint Legontian dan Saint Domitian, yang berada di bawah pengawasan para biarawan Basilian, dari ritus ortodoks Yunani. Laporan pertama yang diketahui tentang peristiwa itu berasal dari tahun 1574, yang tidak bisa menentukan tahun yang tepat, dan di mana peristiwa itu terjadi. Tetapi beberapa ahli sejarah percaya bahwa secara kronologis, ini terjadi sekitar 800 tahun sebelumnya, yaitu di antara tahun 730 hingga tahun 750. Kehilangan jejak sejarah terjadi, diperkirakan pada zaman Kaisar Bizantium, Leo ketiga dari Isuria. Leo ketiga, memerintah dari tahun 717 hingga tahun 741. Pada tahun 730, dia mengeluarkan dekret, yang memerintahkan penghancuran terhadap gambar-gambar, atau simbol-simbol agama. Mosaik dan lukisan dinding gereja dihancurkan dengan palu, ikon-ikon dilemparkan ke dalam api, bahkan beberapa biarawan Yunani ikut terbunuh. Akibatnya, banyak orang-orang religius, termasuk banyak biarawan Basilian melarikan diri, berlindung ke Italia. Suatu hari, seorang biarawan Santo Basilian sedang mempersembahkan kurban kudus misa untuk umum, di sebuah biara di bawah naungan Saint Longinus. Biarawan tersebut tidak diketahui identitasnya, yang menurut sebuah dokumen kuno menggambarkan, bahwa biarawan sedang goyah imannya, dan ragu akan kehadiran Tuhan, dalam perayaan kudus Ekaristi yang dipimpinnya. Biarawan merasa keraguan akan transubstansiasi, dia tidak yakin apakah roti dan anggur, berubah secara substansial, menjadi tubuh dan darah Tuhan kita pada doa konsekrasi. Dan apakah Tuhan kita benar-benar hadir dalam Ekaristi Kudus? Seperti biasanya, dia menggunakan hosti ukuran yang sama dengan yang digunakan dalam misa ritus Latin saat itu. Saat dia mengkuduskan roti dan anggur, dia terkejut dan kagum melihat sesuatu yang luar biasa terjadi, yang menyebabkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Hosti kini telah berubah menjadi daging, dan anggur telah berubah menjadi darah. Dia berdiri cukup lama dengan membelakangi umat yang hadir, lalu perlahan berbalik menghadap ke arah mereka, dan berkata, "Wahai saksi-saksi yang beruntung, kepada siapa Allah terberkati, yang mengusir rasa ketidakpercayaanku, dia telah menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus ini, dan menyatakan dirinya untuk terlihat di mata kita. Datanglah saudara-saudara, dan kagumlah pada Allah kita, yang begitu dekat dengan kita. Lihatlah daging dan darah Kristus kita, yang paling terkasih." Orang-orang yang telah menyaksikan sendiri mukjizat itu, mulai meratap meminta pengampunan, menangis memohon belas kasihan. Ada yang memukuli dada, mengakui dosa-dosa mereka,
dan menyatakan diri mereka tidak layak untuk menyaksikan mukjizat seperti itu. Yang lain lagi berlutut untuk menghormati dan bersyukur atas karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dengan cepat berita mukjizat ini menyebar ke seluruh penjuru kota dan desa-desa sekitarnya. Tak lama setelah kejadian, darah menggumpal menjadi 5 gumpalan dengan ukuran berbeda, tetapi daging tetap sama. Uskup Agung memerintahkan penyelidikan, dan mencatat pengakuan dari para saksi. Daging dan darah itu tampak seperti daging dan darah manusia. Uskup Agung mengirim timbangan untuk menimbang gumpalan. Uniknya masing-masing gumpalan memiliki berat yang sama dengan gumpalan lainnya, meskipun ukurannya berbeda. Kemudian, daging dan gumpalan darah ditempatkan di relik gading khusus, tetapi tidak tertutup rapat. Sejak awal, gereja mengakui mukjizat ini sebagai tanda sejati dari surga, dan menghormati ekaristi daging dan darah dalam prosesi pada hari rayanya, yaitu hari Minggu terakhir bulan Oktober. Umat percaya dari seluruh Italia, berbondong-bondong datang ke gereja ini, untuk berziarah. Otoritas gereja mengesahkan mukjizat ini, meskipun dokumen aslinya hilang beberapa waktu di abad ke-16. Selama berabad-abad, ordo religius yang berbeda, bergantian menjadi penjaga atas gereja dan relik-reliknya ini. Awalnya gereja dijaga para biarawan Basilian sampai tahun 1176, diikuti oleh Benediktin sampai tahun 1252, dan sejak itu oleh biarawan Fransiskan. Pada tahun 1258, para Fransiskan membangun sebuah gereja baru di bawah perlindungan Saint Franciscus dari Assisi, untuk menggantikan gereja Saint Longinus yang rusak berat. Peninggalan sampai hari ini tetap berada di basilika ini, di bawah perawatan para Fransiskan. Sejak penyelidikan dasar pertama, gereja telah mengizinkan studi lain tentang peninggalan. Pada tahun 1574, Monsignor Rodriguez sekali lagi menimbang 5 gumpalan di hadapan para saksi, dan sampai pada kesimpulan yang sama. Meski saat itu sudah melewati 800 tahun, tapi tidak ada terlihat tanda-tanda perubahan ataupun kerusakan. Mukjizat yang terjadi pada tahun 700 hanyalah permulaan, kini sudah melampaui 1500 tahun. Bukti keajaiban ini masih tetap utuh dan tidak mengalami perubahan, hingga saat ini. Ada sebuah manuskrip yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Latin, yang membuktikan kebenaran mukjizat itu. Dikatakan telah ditulis dan disertifikasi pada saat mukjizat itu terjadi. Dalam kronologi kota Lanciano, sejarawan Vela menulis, bahwa pada awal tahun 1500, 2 biarawan Basilian datang ke gereja, yang saat itu berada dalam pengawasan Fransiskan. Kedua biarawan tersebut meminta izin untuk menginap. Mereka juga meminta untuk melihat perkamen, yang menceritakan kisah mukjizat Ekaristi Lanciano. Para Fransiskan mengizinkan mereka untuk mempelajari perkamen tersebut semalaman. Tetapi keesokan paginya, kedua biarawan Basilian telah menghilang, mereka pergi sebelum para Fransiskan bangun. Kedua biarawan itu mencuri dan membawa naskah-naskah tersebut, bersama mereka. Diperkirakan motifnya adalah, para biarawan Basilian malu, karena salah satu dari mereka sendiri telah kehilangan imannya pada perayaan Ekaristi. Dan berharap bahwa dengan mencuri dokumen asli, yang membuktikan peristiwa itu, semua kesaksian itu akan hilang dan terlupakan. Gereja mukjizat tetap berada dalam pengawasan para biarawan Saint Basilian, sampai tahun 1176, kemudian Benediktin mengambil alih. Namun para Benediktin kurang mampu untuk merawatnya, bangunan itu tidak terawat, kumuh dan mengalami rusak berat. Para Fransiskan menginginkan merekalah yang menjaga kuil itu. Ketika Uskup Landulfo diangkat menjadi Uskup Chieti, dia memberikan kuil itu kepada para Fransiskan untuk diurus.
Jadi, pada tahun 1252, para Benediktin pergi, dan para Fransiskan kini yang mengambil alih. Para Fransiskan baru sadar ketika mereka sampai di Lanciano, gereja sudah benar-benar hancur dan tidak terawat. Mereka menduga bahwa inilah sebabnya mengapa para Benediktin begitu mudahnya menyerahkan ini semua kepada mereka. Pada tahun 1258, para Fransiskan membangun sebuah gereja baru di lokasi gereja Saint Legontian yang asli. Pada tahun 1515, Paus Leo ke-10 menjadikan Lanciano sebagai takhta episkopal, yang bertanggung jawab langsung kepada Roma. Pada tahun 1562, Paus Pius keempat menulis bula kepausan, yang mengangkatnya menjadi takhta episkopal agung. Mukjizat Ekaristi ditempatkan di lokasi yang berbeda, di dalam gereja Santo Franciscus selama bertahun-tahun. Pada tahun 1566, ancaman Turki semakin dekat di sepanjang pantai Adriatik, diperkirakan Lanciano akan menjadi sasaran empuk bagi penyerangan. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1566, seorang biarawan Giovanni Antonio di Mastrorenzo, kehilangan imannya, bukan pada Ekaristi, tetapi pada keinginan Tuhan untuk melindungi mereka, kelompok kecil Fransiskan, dari serangan gencar orang-orang Turki. Demi untuk menyelamatkan mukjizat Ekaristi dari serangan orang-orang Turki, Giovanni bersama para biarawan lainnya, mengambil relik yang berisi daging dan darah, mereka melarikan diri dari kota. Mereka berjalan sepanjang malam, ketika tepat sebelum fajar, para biarawan semua merasa bahwa mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh menghindari musuh, lalu Giovanni meminta para biarawan untuk beristirahat. Di sini keajaiban kembali terjadi, saat matahari terbit mereka semua terkejut, mereka mendapati diri mereka, ternyata kembali dan masih berada di gerbang kota. Kemudian daging dan darah disimpan di dinding gereja sampai tahun 1636, meskipun ancaman dari penyerang Turki telah lama menghilang. Pada saat itu, mukjizat Ekaristi dipindahkan ke sisi kanan altar, terbungkus dalam tabernakel besi, di balik pintu besi. Adapun 4 kunci lemari besi, masing-masing dipegang oleh orang yang berbeda di kota. Pada tahun 1666, para Fransiskan menghadapi permasalahan hukum, dengan apa yang disebut rakomandati, atau kelompok terpilih di kota, yang mengklaim kepemilikan atas gereja di mana mukjizat disimpan. Dengan cara yang curang kelompok rakomandati mengajukan akta kepemilikan, dan 18 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1684, akta itu diberikan kepada mereka. Pada masa Napoleon, pada tahun 1809, para Fransiskan diusir dari kota. Tapi pada tanggal 21 Juni tahun 1953, para biarawan merebut kemenangan yang mengharukan, dan kembali ke Lanciano. Daging dan darah ajaib disimpan di Kapel Valseca sampai tahun 1902. Para umat beriman hanya dapat menghormati mukjizat Ekaristi pada acara-acara khusus, Senin setelah Paskah, dan minggu terakhir di bulan Oktober, sebagai minggu pesta. Pada tahun 1902, ditentukan bahwa Kapel Valseca sekarang ini tidak lagi mampu untuk mukjizat Ekaristi, karena banyaknya jumlah para pesiarah. Di bawah inspirasi uskup lokal Lanciano, Uskup Petrarca, dibangunlah sebuah altar yang indah dan rumah baru untuk mukjizat Ekaristi, yang dirancang oleh seorang arsitek terkenal, Filippo Sergiacomo. Itu adalah tanda yang indah, tapi tanda yang sebenarnya datang dari orang-orang Lanciano. Pada tahun 1970, Uskup Agung Lanciano dan pemimpin provinsial Fransiskan konventual di Abruzzo, dengan persetujuan Roma, meminta Dr. Edward Linoli, Direktur Rumah Sakit di Arezzo, dan Profesor Anatomi, Histologi, Kimia,
dan mikroskop klinis, untuk melakukan pemeriksaan ilmiah menyeluruh terhadap peninggalan mukjizat yang telah terjadi 1200 tahun sebelumnya. Pada tanggal 4 Maret tahun 1971, Profesor mempresentasikan laporan terperinci tentang berbagai penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil dasarnya. 1. Daging ajaib adalah daging asli manusia yang terdiri dari jaringan lurik, otot miokardium atau jaringan otot jantung. 2. Darah ajaib benar-benar darah manusia. Analisis kromatografi menunjukkan hal ini dengan kepastian mutlak dan tak terbantahkan. 3. Studi imunologi menunjukkan dengan kepastian bahwa daging dan darah adalah dari manusia, dan tes imunohematologi memungkinkan kita untuk menegaskan dengan objektivitas dan kepastian lengkap, bahwa keduanya termasuk dalam golongan darah AB, yang sama dengan golongan darah manusia kain kafan Turin, dengan tipe yang paling khas dari populasi Timur Tengah. 4. Protein yang terkandung dalam darah memiliki distribusi normal, dalam persentase yang sama dengan grafik Serous proteik, untuk darah segar normal. 5. Pembedahan histologis telah mengungkapkan jejak infiltrasi garam atau zat pengawet alami yang digunakan pada zaman dahulu, tanpa pengawet kimia. Profesor Linoli juga membuang hipotesis hoaks yang dilakukan pada abad-abad terakhir. Laporan ini diterbitkan dalam The Sclavo Notebooks in Diagnostics koleksi nomor 3, tahun 1971, dan membangkitkan minat besar dalam dunia ilmiah. Juga, pada tahun 1973, Kepala Dewan Penasihat Organisasi Kesehatan Dunia menunjuk komisi ilmiah untuk menguatkan temuan Linoli. Pekerjaan mereka berlangsung selama 15 bulan dan mencakup 500 tes. Diverifikasi bahwa fragmen yang diambil dari Lanciano, sama sekali tidak dapat disamakan dengan jaringan yang dibalsem. Mengenai sifat fragmen daging, komisi menyatakannya sebagai jaringan hidup, karena merespons dengan cepat semua reaksi klinis yang khas dari makhluk hidup. Jawaban mereka sepenuhnya menguatkan kesimpulan Profesor Linoli. Dalam kutipan yang meringkas karya ilmiah Komisi Medis WHO dan PBB, yang diterbitkan pada Desember tahun 1976 di New York dan Jenewa, menyatakan bahwa sains, yang menyadari batas-batasnya, telah terhenti, karena berhadapan langsung dengan ketidakmungkinan untuk memberikan penjelasan. Ekaristi ajaib dari Lanciano adalah salah satu contoh nyata, bagaimana tradisi Katolik dapat memperkuat iman melalui pengalaman spiritual dan keajaiban. Tuhan kita Yesus Kristus telah membuktikan kehadirannya secara nyata, di perayaan Ekaristi Kudus. Roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi bukanlah hanya lambang, dan transubstansiasi, juga bukan hanya doktrin semata, tapi Tuhan menyatakan bahwa Dia benar-benar hadir. Relik suci Ekaristi ajaib dari Lanciano, hingga hari ini diabadikan dan dihormati di Basilika San Francisco di Lanciano, Italia. Keajaiban Ekaristi ini adalah keajaiban yang sangat terkenal dalam sejarah Gereja Katolik, yang terjadi pada abad ke-8, dan masih terjaga keutuhan barang buktinya, hingga saat ini. Darah dan daging suci ajaib, masih utuh, awet alami, tidak rusak dan terjaga kesegarannya hingga sekarang. Mukjizat ini, yang telah terpelihara selama lebih dari 1250 tahun, telah dipelajari dan diuji secara ilmiah, yang dipastikan sebagai daging dan darah manusia. Para peziarah Katolik yang mengunjungi Lanciano, dapat menyaksikan bukti mukjizat ini secara langsung, di Gereja San Francisco, di mana relik-relik tersebut masih dipajang, hingga hari ini. Pemandangan daging dan darah yang terpelihara, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan pengorbanan dan kehadiran Kristus, dalam Ekaristi, yang menawarkan momen hubungan spiritual yang mendalam bagi para peziarah. Relik ini dipajang dan dipamerkan untuk umat,
untuk para peziarah, agar dapat melihat, menghormati, dan merasakan keajaibannya. Semoga relik suci, darah dan daging ajaib ini, menambah keyakinan kita umat Katolik, akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.